Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini kaya akan pantai-pantai yang indah. Salah satunya adalah Pantai Parangkusumo. Jika pantai-pantai yang lain dikenal karena keindahannya, sekaligus juga deburan ombaknya yang ganas seperti layaknya pantai-pantai yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Pantai Parangkusumo dikenal juga karena kisah sejarahnya yang diliputi kisah mistis dan kisah mitos. Saya menyempatkan diri sebentar sebelum ke situs sejarah dan juga ke Pantai Parangkusumo untuk singgah sholat asar sebentar di Masjid Parangkusumo. Walau siang hari saat panas terik matahari, masjid ini bisa menjadi tempat yang sejuk, bersih, nyaman, damai, dan tentram. Kemistisan Pantai Parangkusumo berpusat pada situs Cepuri atau Batu Cinta. Taburan bunga setaman dan juga seperangkat sesajen di dalam situs Batu Cepuri ini menambah suasana mistis. Alkisah, tempat ini adalah tempat pertemuan pendiri Kerajaan Mataram Islam, yaitu Danang Sutawijaya atau kelak dikenal sebagai Panembahan Senopati. Konon, Sang Senopati duduk di batu besar di sebelah utara. Sementara Ratu Pantai Selatan, Kanjeng Ratu Kidul, kemudian datang menghampirinya dan duduk di batu yang lebih kecil di sisi sebelah selatan. Pertemuan Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Laut Kidul diawali dari ikhtiar usaha dari Panembahan Senopati yang melakukan topo ngeli atau bertapa dengan menghanyutkan diri di air, bisa di air laut, air sungai, atau air danau. Tujuan dari topo ngeli ini adalah untuk menyempurnakan kesaktian. Dan Alkisah tiba-tiba di tengah topo yang dilakukan oleh Sang Senopati, tiba-tiba pantai mengalami angin badai. Pohon-pohon tercabut dari akarnya, air laut mendidih, dan ikan-ikan terlempar ke daratan. Peristiwa yang mengerikan itu membuat Ratu Laut Kidul kemudian menampakkan diri ke daratan. Beliau menemui Senopati. Senopati mengungkapkan keinginannya untuk dapat mendapatkan restu dari Kanjeng Ratu Kidul
untuk dapat memerintah kerajaan Mataram kala itu. Dan ia memohon pertolongan kepada Ratu Laut Kidul untuk senantiasa mendampinginya dalam memerintah kerajaan Mataram. Konon, dikarenakan sejak awal pertemuan Ratu Laut Kidul sudah jatuh cinta dengan sang senopati. Akhirnya permintaan tersebut dipenuhi dengan syarat senopati beserta seluruh keturunannya harus menjadi suami dari Kanjeng Ratu Laut Kidul. Senopati pun menyetujui dengan syarat perkawinan itu, tetapi tidak menghasilkan anak. Karena syarat dari perjanjian itulah Alkisah Raja-Raja Mataram setelah pemerintahan Senopati, hukumnya wajib menjadi suami dari Ratu Kidul. Kemudian pernikahan ini diwujudkan dalam sebuah tari, sehingga di saat penobatannya Raja-Raja Mataram memiliki tradisi menyaksikan pertunjukan tari Bedoyo yang ditarikan di depan raja dengan durasi yang sangat panjang. Hal ini sebagai simbol dari komitmen raja untuk meneruskan komitmen yang dibuat oleh sang Panembahan Senopati. Pasca perjanjian Giyanti tahun 1755, di mana Mataram dibagi menjadi dua negara, yaitu Surakarta dan Yogyakarta, tradisi tari Bedoyo masih diteruskan. Tari yang ditarikan saat penobatan Raja Surakarta disebut tari Bedoyo Ketawang. Sementara tari yang ditarikan saat penobatan Raja Yogyakarta disebut tari Bedoyo Semang. Keberhasilan Panembahan Senopati dalam bersemedi di Pantai Parangkusumo menginspirasi masyarakat umum. Mereka percaya bahwa kalau mau tirakat di pantai ini, maka semua keinginan akan terwujud. Oleh karena itu, pada saat-saat tertentu di Batu Cepuri, tempat Senopati bertapa dahulu, banyak orang yang berdatangan untuk memanjatkan doa, memohon permintaan dengan berbagai macam cara. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja wisatawan bisa dapat melihat proses upacara labuhan, yang hingga kini banyak orang yang datang ke Pantai Parangkusumo untuk melakukan ziarah. Bahkan tak jarang dari mereka datang sampai malam. Peziarah datang untuk memanjatkan doa karena dipercaya segala ikhtiar bisa terwujud. Dalam kisah Babat Tanah Jawa dilukiskan bahwa Senopati dan Ratu Laut Kidul bertemu di Batu Cepuri yang terletak tepat di tepi pantai. Akan tetapi mengingat keadaan sekarang, lokasi Batu Cepuri itu sekarang sudah tidak lagi berada di tepi pantai. Jaraknya sekarang kurang lebih 1 kilometer dari bibir pantai. Hal ini dikarenakan terjadi pendangkalan secara bertahap di Laut Selatan, tak terkecuali di Pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo sendiri merupakan pantai yang segaris dengan Pantai Parangtritis. Pantai ini
berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Yogyakarta, dan berdampingan dengan pantai Depok dan pantai-pantai lainnya di sekitar Samudra Hindia ini, dan memiliki ombak yang sangat besar seperti lazimnya pantai-pantai yang menghadap Samudra Hindia. Sumber kisah sejarah yang tadi saya ceritakan adalah bersumber dari Babat Tanah Jawa. Babat sendiri adalah sebuah naskah kuno berbahasa Jawa yang tak sepenuhnya akurat. Kisah-kisah dalam Babat banyak dihiasi mitos yang tujuannya tak lebih dari mengkultuskan raja dan keluarganya. Bisa saja pernikahan antara Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati adalah sebuah simbol. Hal itu sebenarnya terkait komitmen dari Panembahan Senopati untuk menjaga kelestarian, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian alam. Hal ini terkait dengan usaha pengislaman wilayah Mataram. Mataram adalah sebuah wilayah yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Bahkan salah satu raja Majapahit, yaitu Wikramawardhana atau Raden Gagak Sali, sebelumnya menjabat sebagai Bere Mataram. Ketika Raja Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, memberikan wilayah Mataram atau Alas Mentawuk kepada ayah dari Panembahan Senopati, yaitu Ki Gede Pemanahan. Wilayah ini sebenarnya menurut saya diberikan bukan untuk diperintah, tapi untuk ditaklukkan, karena wilayah tersebut belum masuk dalam wilayah Pajang dan menganut agama lama Siwa Buddha. Karena wilayah Mentawuk atau Mataram ini masih banyak penganut agama Siwa Buddha asli Jawa, maka sering digambarkan dalam Babat Tanah Jawa sebagai omah setan. Pada prinsipnya, agama Siwa Buddha Jawa adalah agama yang sangat mengagungkan alam, terutama pohon-pohon besar, mata air, sungai, gunung, langit, dan tentu saja samudra. Saya meyakini bahwa wilayah Mataram atau Yogyakarta saat ini memiliki pohon-pohon besar jika dilihat dari toponim namanya, seperti Umbul Harjo yang berarti mata air yang ramai, atau Beringharjo, beringin yang ramai. Pohon-pohon yang ada di Mataram itu membuat kualitas air tanah di Jogja terkenal sangat bagus sampai sekarang. Selain itu, keberadaan pohon-pohon itu ternyata tidak hanya menampung air tanah, tetapi juga menjaga kekokohan struktur tanah. Dipercaya akar-akar pohon raksasa itu sangat kuat menghujam ke tanah dan menjaga kekokohan bumi, bahkan juga membuat wilayah Mataram dapat terhindar dari gempa dan tsunami. Dalam Babat Tanah Jawa dikisahkan bahwa saat Sutowijoyo atau Panembahan Senopati membangun kota Mataram, ia dan pengikutnya banyak menebang pohon, tetapi keesokan harinya secara ajaib pohon-pohon itu kembali tertanam begitu terus-menerus. Ditebang kembali, terus-menerus. Alkisah pada saat proses pembangunan itu, Sutowijoyo juga diganggu oleh para raksasa, setan, makhluk gaib, dan jin. Karena terdesak dan terhambat, maka akhirnya Sutowijoyo melakukan tirakat dengan Topongeli di pantai selatan. Kemudian air laut mendidih, pohon tercabut dari akar, ikan bermunculan ke daratan, serta badai bertiup. Lalu Ratu Kidul menampakkan diri dan menemui Sutowijoyo. Lalu berlangsunglah pernikahan itu. Sutowijoyo menjadi suami Ratu Kidul dan berubah menjadi kuat dan mampu menundukkan makhluk gaib penghuni Alas Mentawuk. Akhirnya ia berhasil menjadi Raja Mataram dengan janji bahwa kelak keturunan penggantinya juga akan melanggengkan janji pernikahan dengan Ratu Laut Kidul. Analisa saya atas makna tersembunyi dari kisah di atas. Menebang pohon, besoknya kembali tertanam dan diganggu oleh jin dan setan. Berarti dalam pembangunan Mataram, Sutowijoyo dan pengikutnya banyak menebang pohon, dan itu mendapatkan tantangan dari penganut agama lama di Mataram yang berusaha menggagalkan rencana Sutowijoyo ini. Karena orang-orang itu masih belum memeluk Islam, maka dikisahkan mereka adalah setan dan jin penunggu Mentawuk. Tirakat dan Topongeli yang dilakukan Sutowijoyo adalah
melambangkan proses berpikir dan mempelajari keadaan yang dilakukan oleh Sutowijoyo serta mendengar dan berdiplomasi dengan warga sekitar. Kemudian kisah tentang air mendidih, ikan ke daratan, topan besar dan pohon tercabut. Itu berarti Sutowijoyo mulai mengerti lewat toponya bahwa jika pohon-pohon banyak ditebang dan dicabut, bisa menyebabkan bencana alam, gempa, dan tsunami. Lalu pernikahan dengan Ratu Kidul menyimbolkan sebuah komitmen bahwa upacara-upacara lama yang memelihara alam dan pohon oleh agama lama tetap akan dipertahankan ketika Mataram nanti berada dalam pemerintahan. Ketika nanti Mataram akan menjadi penguasa, Sutowijoyo juga berjanji akan tetap menjaga keserasian alam berikut penggantinya kelak. Alkisah Sutowijoyo berhasil menguasai Mataram kemudian dan diakui sebagai yang dipertuan bagi umat Islam maupun agama lama di Mataram. Lama-kelamaan, agama Islam dan ajaran leluhur kemudian menyatu, bahkan sampai akhirnya Sanggar Pamujan besar di Mataram diubah menjadi sebuah masjid yang sekarang menjadi Masjid Kota Gede. Sastrawan Pramudia Anantatur bahkan lebih jauh lagi. Ia menyebut bahwa keberadaan Ratu Laut Kidul hanyalah cara untuk mengkultuskan sosok Panembahan Senapati atau Sutowijoyo. Pram juga meyakini bahwa legenda tentang Ratu Laut Kidul hanyalah mitos yang dibuat oleh Sultan Agung untuk menutupi kekalahannya melawan VOC di Batavia tahun 1631. Di mana Angkatan Laut Mataram hancur pasca serang ke Batavia, bahkan supremasi dagang Mataram di Laut Jawa tersingkir oleh armada VOC. Mataram telah kehilangan Laut Jawa di utara, tetapi Mataram tetaplah penguasa Laut Selatan. Tak satupun bangsa dunia bisa mengarungi kawat ganasnya Laut Selatan, bahkan termasuk VOC sekalipun. Mataram saja rajanya mampu menikahi penguasa Laut Selatan. Mungkin Sultan Agung tidak pernah mendengar bahwa 3 tahun sebelum akhir hayatnya, tahun 1642, pelaut VOC yaitu Abel Jensen Tasman berhasil mengarungi Samudra Hindia, menjelajahi benua besar di selatannya tak dikenal atau Terra Australia Incognita, dan berhasil mendarat di pulaunya yang paling selatan yang ia namai berdasarkan nama belakangnya, Tasmania. Kesimpulan yang bisa saya tarik di sini adalah bahwa sebagai manusia kita memang diberi amanah sebagai khalifah fil ard untuk mengelola alam semesta dan seisinya. Akan tetapi mungkin lebih bijak bahwa dalam mengelola alam semesta dan isi kekayaan dalamnya, kita harus mempertimbangkan keserasian, keselarasan, kelestarian, dan keseimbangan dari alam itu sendiri. Jangan hanya mengelola dan mengolah alam berdasarkan faktor ekonomi semata, dengan modal sekecilnya, demi keuntungan yang besar-besar, yang pelan namun pasti akan mengganggu kerja alam yang pada akhirnya alamlah yang akan menentukan hukumnya sendiri.